Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita bakal sharing sekaligus membedah project yang udah kita buat, yaitu sistem absensi karyawan berbasis mobile. Tapi sebelumnya, aku mau kenalin dulu tim di balik layar yang udah bareng-bareng ngerjain aplikasi ini. Yang pertama ada Agnes Witasari, yang kedua ada Bagas Meri Andika, dan yang ketiga aku sendiri yaitu Vina Kalenani. Nah, video ini bakal edukatif banget karena kita bakal langsung tunjukin live demo aplikasinya, fungsi CRUD-nya, sampai jeroan database relasinya. Jadi kita nggak usah lama lagi ya. Kita bakal mulai dulu dari alasan kenapa kita bikin aplikasi ini. Yang bakal dijelasin oleh Bagas. Jadi, let's go kita simak. Oke, kita lanjut langsung ke materi latar belakangnya ya teman-teman semuanya. Di sini ada masalah kehadiran versus realita lapangan ya teman-teman. Jadi secara konsep, absensi adalah indikator utama kedisiplinan, produktivitas, dan dasar evaluasi kinerja SDM, sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, sistem konvensional yang ada hari ini justru menghadirkan 4 masalah nyata. Antrian panjang di mesin fingerprint yang membuang waktu produktif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu resiko manipulasi data atau titip absen. Kemudian yang ketiga, keterbatasan lokasi yang tidak mendukung mobilitas kerja modern, serta proses rekapitulasi manual yang membebani tim HR. Keempat masalah inilah yang mendorong kebutuhan akan transformasi sistem, teman-teman semua. Next, kemudian yaitu adanya pergeseran paradigma, yaitu konvensional versus digital. Jadi jika kita bandingkan secara langsung nih teman-teman, perbedaannya sangat signifikan. Sistem konvensional ini mengandalkan pencatatan manual dan mesin fingerprint statis yang rentan manipulasi fisik, terbatas di satu titik lokasi, dan lambat dalam rekapitulasinya. Sementara sistem digital terintegrasi yang kami rancang menggunakan aplikasi mobile dengan validasi ganda, GPS tracking, ditambah verifikasi kamera yang dapat diakses secara real time dari mana saja dengan sinkronisasi database yang instan. Kemudian ada ruang lingkup sistem. Jadi sistem utama kami mencakup 6 komponen inti yang saling terhubung. Akses berbasis peran untuk dua aktor, admin dan karyawan. Modul kehadiran dengan clock in dan clock out via aplikasi manajemen cuti lengkap dengan pengajuan dan approval otoritas admin untuk validasi keputusan cuti. Basis data terpusat yang mengintegrasikan profil dan absensi, serta aksesibilitas multiplatform yang mendukung web maupun mobile. Kemudian ada arsitektur kebutuhan fungsional. Kami mengorganisasikan kebutuhan fungsional ke dalam 3 zona. Jadi yang pertama ada zona autentikasi, mencakup login dengan validasi role dan pembaruan profil. Zona interaksi harian yang kedua, yaitu adalah inti dari sistem. Nah, di sini terdapat pencatatan kehadiran dengan deteksi status terlambat, validasi, geofencing radius kantor, verifikasi identitas melalui kamera selfie, dan formulir pengajuan cuti. Yang ketiga, zona ini bermuara ke zona administrasi yang menangani manajemen data karyawan dan validasi keputusan cuti. Pilar kualitas sistem. 4 pilar kualitas sistem. Dari sisi non-fungsional, sistem kami dibangun di atas 4 pilar kualitas. Keamanan dijamin melalui mekanisme session token yang memproteksi setiap akses. Keandalan dicapai dengan penggunaan server timestamp, sehingga data waktu tidak bisa dimanipulasi melalui pengaturan jam perangkat lokal. Performa ditargetkan dengan inisialisasi GPS dan kamera di bawah 4 detik, dan usabilitas diwujudkan melalui antarmuka yang responsif dengan jumlah langkah absensi yang seminimal mungkin. Kemudian peta ekosistem proses bisnis. Seluruh proses bisnis sistem kami terpetakan dalam 4 proses inti yang saling berinteraksi. Proses pertama adalah autentikasi dan routing, gerbang utama yang mengarahkan pengguna ke dashboard yang sesuai dengan perannya. Proses kedua adalah pencatatan kehadiran, merekam siklus clock in dan clock out harian secara otomatis. Proses ketiga adalah manajemen cuti, mengelola alur pengajuan digital dari karyawan menuju meja validasi admin. Proses keempat adalah pengelolaan data CRUD, pemeliharaan informasi fundamental karyawan oleh pihak manajemen. Alur validasi absensi. Mari kita ikuti perjalanan seorang karyawan saat melakukan absensi. Jadi, karyawan membuka menu absensi, lalu sistem secara otomatis meminta izin akses lokasi GPS. Sistem kemudian melakukan pengecekan geofencing. Jika karyawan berada di luar radius kantor, tombol absensi dikunci dan tidak dapat digunakan. Jika berada dalam radius, kamera langsung aktif dan karyawan diminta mengambil selfie sebagai bukti kehadiran fisik. Setelah foto dikonfirmasi, karyawan menekan tombol clock in dan sistem mengunci server timestamp.
untuk menentukan status tepat waktu atau terlambat. Hasilnya, data kehadiran beserta foto tersimpan permanen di database. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen perencanaan SDLC ya teman-teman, yaitu Sistem Informasi Absensi dan Aktivitas Karyawan. Dengan metodologi yaitu kita menggunakan metodologi Agile Scrum. Oke, jadi proyek kami yaitu bernama aplikasi absensi karyawan berbasis mobile, yaitu menggunakan metodologi Agile Scrum Framework. Platformnya yaitu menggunakan mobile Android atau Android Studio or Java Native. Jadi kode rujukannya itu kita menggunakan repositori GitHub dari Agnes Dwita atau absensi app absensi karyawan. Dengan aset rujukannya yaitu mockup Figma yang sudah terintegrasi dengan tanggal pembuatan yaitu tanggal 26 Juni 2026. Penyusun dari SDLC ini sendiri yaitu saya, Bagas Meriko Handika, dan tim pengembang. Oke, kita langsung masuk ke pendahuluan dan latar belakang dari SDLC ini, teman-teman. Di era transformasi digital, yaitu tentunya efisiensi operasional suatu organisasi sangat bergantung pada manajemen sumber daya manusia yang terukur dan transparan. Salah satu pilar utamanya adalah pencatatan kehadiran absensi dan pelaporan aktivitas harian karyawan. Proses manual atau sistem legasi yang tidak terintegrasi seringkali itu menimbulkan celah manipulasi data, keterlambatan rekapitulasi oleh tim HRD, serta kurangnya visualisasi produktivitas bagi karyawan itu sendiri. Nah, jadi dokumen ini merupakan dari perencanaan Software Development Life Cycle, yaitu kepanjangan dari SDLC, untuk proyek absensi APP ini. Berdasarkan konfirmasi parameter spesifik proyek, sistem ini dikembangkan sebagai aplikasi mobile Android natif menggunakan lingkungan pengembangan Android Studio. Jadi proses transformasi kode mengacu pada repository awal dari GitHub serta adaptasi visual 100% dari mockup Figma yang sudah telah disepakati oleh tim. Untuk tujuan proyeknya yaitu mentransformasi desain mockup fungsional Figma menjadi platform aplikasi absensi yang presisi, pixel perfect, dan responsif. Kemudian menyediakan mekanisme pencatatan kehadiran, yaitu clock in dan clock out yang valid secara real atau real time timestamp. Membangun modul pengisian log aktivitas harian guna memantau perkembangan dan produktivitas kerja atau belajar karyawan secara transparan. Kemudian menyediakan dashboard analitik bagi manajemen dan HRD untuk melakukan rekapitulasi data tanpa memerlukan proses administrasi manual yang memakan waktu. Selanjutnya, teman-teman, yang kedua ada struktur tim, Scrum, dan tata kelola. Jadi, pengembangan proyek ini menerapkan pembagian peran standar dalam ekosistem Scrum. Kolaborasi yang ketat antar peran ditujukan untuk meminimalkan hambatan teknis dan memastikan kualitas sesuai dengan target bisnis ya. Jadi di sini peran roles-nya yang pastinya ada product owner ya, yang mana bertanggung jawab sebagai fokus ke perancangan alur proses bisnis, kebutuhan sistem, pembuatan dokumen laporan, dan validasi fungsionalitas aplikasi. Kemudian peran role selanjutnya ada development team, yaitu sebagai desain, developer, dan tester. Fokus ke pembuatan visual mockup antarmuka, inisialisasi arsitektur aplikasi mobile, implementasi fitur teknis seperti GPS dan kamera, serta melakukan pengujian fungsional testing langsung pada perangkat Android untuk memastikan fitur clock in dan clock out berjalan akurat tanpa bug. Oke. Kemudian yang ketiga ada produk backlog refinement dan analisis fitur. Melalui sesi penyelarasan backlog, fungsionalitas visual di dalam dokumen Figma didekonstruksi menjadi unit kerja logis berbentuk user stories. Jadi setiap item itu diberikan estimasi bobot menggunakan teknik planning poker dengan satuan story points. Jadi ID PBI-nya yang pertama modulnya autentikasi. Jadi pernyataan user story-nya itu, sebagai karyawan saya ingin dapat masuk nih ke dalam sistem menggunakan email resmi dan kata sandi agar keamanan data kehadiran dan profil saya terjaga. Untuk story points ini nilainya itu 3 ya teman-teman. Untuk PBI 2-nya dashboard UI, sebagai karyawan saya ingin melihat visualisasi grafik progres, total akumulasi jam kerja, dan status kehadiran hari ini di halaman utama agar saya tahu pencapaian produktivitas saya dengan cepat. Untuk story points ini juga sama, 3. Kemudian call attendance. Jadi sebagai karyawan, PB3-nya sebagai karyawan saya ingin melakukan aksi clock in dan clock out melalui satu tombol responsif agar waktu mulai dan selesai bekerja saya tercatat secara akurat di server. Fitur validasi koordinat GPS dan integrasi kamera wajib aktif sebagai bagian dari mekanisme verifikasi kehadiran. Nah, untuk di sini lumayan kompleks ya teman-teman prosesnya, dan untuk poinnya sendiri, story point ini memiliki nilai 8 ya, lumayan tinggi. Kemudian untuk PBI 4-nya, log absensi sebagai karyawan, saya ingin melihat riwayat dan log kehadiran yang tersimpan di sistem secara akurat, beserta detail waktu, clock in, dan clock out, agar kehadiran saya terdokumentasi secara mandiri. Ini story point-nya 3. Kemudian PBI 5, rekap dan adminnya. Di sini sebagai HRD, saya ingin melihat tabel nih, rekapitulasi seluruh log absensi dan aktivitas karyawan yang dapat difilter berdasarkan tentang tanggal tertentu untuk mempermudah evaluasi bulanan. Di sini juga lumayan kompleks dengan user points 8.
Untuk nomor 4, rencana pelepasan fitur atau Sprint Execution Plan. Jadi pengembangan ini kita dijadwalkan selama 3 siklus sprint berurutan dengan durasi masing-masing sprint ditetapkan dalam 1 minggu ya. Total siklusnya yaitu 3 minggu. Yang pertama, sprint pertama itu fondasi sistem dan desain awal. Jadi dokumen dan desain menyelesaikan dokumen bisnis proses awal dan merapikan mockup progres yang pertama. Kemudian aplikasinya itu membangun fondasi aplikasi secara keseluruhan full cycle. Tapi fitur clock in dan clock out ini belum diimplementasikan teman-teman di minggu pertama ini. Kemudian di minggu kedua, sprint 2, finalisasi tampilan dan persiapan inti aplikasinya, teman-teman. Jadi dokumen dan desainnya melakukan koreksi nih pada dokumen bisnis proses dan menyelesaikan semua tampilan mockup sampai final. Untuk aplikasinya, masuk ke tahap finalisasi aplikasi mobile-nya. Namun, fitur GPS dan kamera belum dipasang di sini, teman-teman. Nah, kita di sprint 3 ini baru finalisasi fitur GPS dan kamera. Fix sampai jalan ya. Jadi finalisasi tahap terakhir untuk menyelesaikan seluruh dokumen bisnis proses, sekaligus langsung mengimplementasikan fitur GPS dan kamera ke aplikasi, sampai benar-benar fix dan berjalan stabil proyeknya. Yang kelima yaitu siklus ritual Scrum dan kendali kualitas QA. Selama masa eksekusi setiap sprint, kendali manajemen proyek dan kualitas produk dijaga melalui rangkaian ritual Scrum dan koordinasi tim yang rutin. Weekly Scrum meeting-nya pertemuan evaluasi formal ya, yang diadakan setiap seminggu sekali pada saat jam kelas. Setiap anggota tim memaparkan 3 poin esensial, apa yang berhasil, kemudian apa yang dikerjakan, serta mengidentifikasi kendala teknis blockers yang memerlukan bantuan penyelesaian segera. Koordinasi hariannya sinkron, karena tim kuliah ya dan tidak memakai daily scrum. Koordinasi ini dilakukan secara asinkronus melalui grup chat tektokan. Jadi jika ada blocker, anggota tim langsung menginformasikan di chat grup agar bisa ditangani tanpa harus menunggu meetingan mingguan. Evaluasi modul internal mengevaluasi live demo. Jadi langsung kita evaluasi secara langsung ya demo. Sebelum jadwal kelas buat mengecek fungsi tombolnya, kamera, GPS sebelum lanjut ke fitur lain. Evaluasi alur kerjanya, yes. Salah satu bentuk evaluasi adaptif yang diterapkan tim adalah ketika ditemukannya hambatan nih, teknis pada implementasi fitur GPS dan kamera. Tim segera melakukan penyesuaian prioritas pengerjaan dengan mengalihkan fokus ke modul log absen, sehingga proses pengembangan tetap terjaga dan target penyelesaian sprint tidak terganggu. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip agile dalam merespon perubahan secara cepat dan terukur. Jadi di sini ada parameter kualitas proyeknya ya. Jadi untuk layoutnya sendiri harus memiliki tingkat kemiripan visual ya minimal 95% sesuai dengan desain mockup Figma-nya. Kemudian yang nomor 2, logika waktu. Jadi fitur absensi sudah mengikat pada respon API server bukan sistem clock bawaan smartphone ya teman. Kemudian yang ketiga, kode bersih dari memory leak sukses melalui tahap kode review dan berhasil dikompil tanpa error menjadi file berekstensi. Langsung kita ke spesifikasi lingkungan teknologi ya, tech stack-nya. Untuk mentransformasi rancangan visual tersebut menjadi sistem perangkat lunak yang andal, scalable, dan mudah dirawat, disepakati penggunaan arsitektur teknologinya yaitu sebagai berikut. Untuk komponen infrastrukturnya, IDE dan bahasanya yaitu teknologi yang dipilih dan alasan teknisnya. Di sini ada Android Studio Java Native. Jadi karena kita di sini eh, berkhusus khusus untuk pengembangan aplikasi mobile ya teman-teman. Jadi kita menggunakan IDE dan bahasanya itu Android Studio. Kebetulan di sini kita menggunakan Java Native. Untuk layoutingnya sendiri yaitu menggunakan bawaan dari Android Studio itu sendiri yaitu Android XML layout standar ya. Jadi sesuai arsitektur kode dasar di GitHub-nya, tidak menggunakan Jetpack Compose. Untuk backend framework-nya, yaitu kita menggunakan kode Igniter, digunakan untuk membangun API, termasuk autentikasi, pencatatan log absensi, dan proses logika bisnis rekapitulasi. Kemudian sistem basis data yang kita gunakan di sini yaitu MySQL, database relasional yang menjamin kepatuhan HCID, atomicity, konsistensi, isolation, durability untuk menjaga integritas data log waktu kehadiran agar tidak terjadi tumpang tindih data. Untuk networking library, kita menggunakan Retrofit 2 untuk komunikasi asinkron ya antara aplikasi Android Java dengan API backend kode Igniter. Ya, mungkin itu sekian ya teman-teman penyampaian dari SDLC saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu rekan saya Mbak Agnes Dwitasari untuk penjelasan mockup dan kode-kodenya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Agnes Dwitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Dwi dari kelas I246A dengan NIM 182410092. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mendemokan aplikasi mobile absensi. Langsung saja di sini ada login absensi.
Di login absensi ini ada username dan password. Untuk username ini kita masukkan username karyawan dan passwordnya. Jika salah satu antara username dan password tidak dimasukkan saat kita login, otomatis akan uh, terdapat perintah isi semua data. Begitupun sebaliknya, jika yang diisi hanya password saja, dia akan sama, isi semua data. Lalu bagaimana dengan misalkan kita masukkan username-nya dan Agnes, lalu kita masukkan password yang tidak benar atau salah, apakah akan bisa masuk? Otomatis password salah. Tapi jika kita masukkan password benar, dia otomatis berhasil masuk ke dashboard karyawan. Di dashboard karyawan ini ada menu absensi, cuti, riwayat, profile, dan logout untuk keluar aplikasi. Bagian absensi terlebih dahulu. Bagian absensi ini itu untuk absen karyawan untuk melakukan absen masuk dan absen keluar. Jika di hari sekarang, misalkan tanggal 25 Juni, karyawan belum melakukan absen, otomatis di sini akan dapat status belum absen, tapi lalu dia, jika dia mau masuk, dia akan melakukan absen masuk. Nah, dia sedang memilih lokasi terbaru. Jika lokasi berhasil didapatkan, membuka kamera. Kita simpan, lalu berubah menjadi status hadir dengan jam masuk 22.11.31. Oke, kembali. Sekarang ke cuti. Bagian cuti ini itu untuk pengajuan cuti si karyawan atau si user. Di sini ada tanggal mulai user untuk cuti dan ini tanggal selesai si user untuk cuti. Kita masukkan tanggal mulai cuti user itu di tanggal 26 misalkan. Terus selesai dia cuti itu tanggal berapa? Kita pilih di tanggal 27. Alasan mengapa dia cuti kita isi saja misalkan ada acara. Jika semuanya sudah diisi, lalu kita klik ajukan cuti. Otomatis cuti berhasil diajukan. Di, di mana sih untuk melihat pengajuan cuti kita? Untuk melihat pengajuan kita cuti kita ada di riwayat cuti. Nah, riwayat cuti. Di sini ada cuti kita itu masih pending. Kenapa masih pending? Karena belum di-approve oleh admin. Kembali. Sekarang kita ke bagian admin. Kita masukkan aja username dan passwordnya. Nah, untuk username dengan nama Agnes tadi sudah melakukan absensi, otomatis data akan masuk di data absen, tetapi dia masih melakukan absen hadir saja. Lalu kalau dengan pengajuan cuti si Agnes tadi sudah mengajukan cuti ada di data cuti karyawan. Nah, di sini si admin akan melihat data cuti si Agnes tadi. Dia bisa approve dan reject cuti. Misalkan kita approve, otomatis status cuti berhasil diupdate, setujui. Kembali, kita kembali ke user Agnes. Kita lihat pengajuan cuti kita. Nah, untuk pengajuan cuti kita setelah berhasil disetujui oleh admin. Riwayat cuti ini itu hanya untuk eh, riwayat cuti si user saja, bukan untuk semua user. Jadi, misalkan user si Agnes, pengajuan cuti itu hanya untuk si user Agnes saja. Beda dengan riwayat cuti si admin. Kalau admin itu untuk keseluruhan karyawan. Kita masuk ke absensi kembali.
Jika sudah waktu si karyawan ingin pulang atau ingin pulang atau jamnya sudah selesai, jam kerjanya, dia bisa melakukan absen keluar. Dan otomatis saat absen keluar, dia akan mengambil lokasi lokasi baru dan foto kembali. Nah, otomatis status pulang karena si Agnes ini sudah melakukan absen keluar di jam kerja jam sekian. Nah, jam kerja jam 22.11.31, jam keluarnya 22.15.59. Kenapa di absen keluar melakukan selfie kembali? Ditakutkan si user tidak sedang berada di perusahaan. Takutnya dimanipulasi. Jadi kita menggunakan foto kembali biar memastikan si karyawan atau si user itu masih berada di perusahaan. Kembali. Lalu bagaimana sih misalkan ingin mendapatkan data karyawan? Nah, data karyawan bisa ditambahkan hanya oleh ke admin. Ini admin, di sini ada nama karyawan. Nama karyawan yang ingin ditambahkan oleh admin, misalkan karyawan baru ya. Namanya itu Budi, jabatan yang baru itu inspection, nomor teleponnya. Si Budi ini si admin bisa mendaftarkan nama karyawan dan juga eh, daftar login untuk si user agar jadi bukan user yang bisa registrasi sendiri tapi admin yang bisa menambahkan agar tidak disalahgunakan. Oke, berhasil ditambahkan. Apakah si Budi ini benar-benar masuk ke data karyawan? Kita lihat. Ya, Budi sudah masuk di data karyawan dan juga user sudah ditambahkan dengan nama Budi. Untuk memastikan username dengan nama Budi dan password yang tadi sudah kita masukkan, apakah bisa login atau tidak? Kita coba. Budi. Berhasil, Budi berhasil untuk login. Sama seperti Agnes tadi, jika belum melakukan absen, akan ada status belum absen. Untuk cutinya pun juga sama, ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan pengajuan cuti. Misalkan ada data karyawannya yang ingin kita update. Misalkan si Melly ini sudah nggak bekerja, jadi kita sudah tidak bekerja, jadi si admin bisa mengganti nama karyawannya. Siapa nama karyawannya yang kita ganti? Misalkan Agus sebagai karyawan, teleponnya sama. Kita juga bisa mengganti namanya, nama username, passwordnya kita buat sama. Untuk passwordnya ganti saja deh. Nah, berhasil diupdate. Agus, operator. Nah, berhasil. Ya. Oke, selanjutnya
kita ingin menghapus data karyawan. Kita ingin menghapus data karyawan misalkan si Budi. Hapus Budi, ya kita hapus. Berhasil hapus semua data. Apakah ya bisa menghapus semua data? Kita refresh. Untuk di karyawan nama Budi sudah tidak ada dan di usernya juga sudah tidak ada. Mungkin sekian saja dari demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah tadi Kak Agnes dan juga Bagas ngedemoin aplikasinya, terus ngejelasin SDLC-nya, sekarang giliran aku yang bakal nunjukin ke kalian arsitektur database di sistem kita. Jadi dari diagram yang kalian lihat ini tuh namanya IRT atau Entity Relationship Diagram. Kita bakal ngebedah kardinalitas dan juga hubungan antar tabelnya. Jadi di sini kita punya 5 tabel, yaitu karyawan, user, absensi, cuti, dan juga lokal aktivitas. Dari kelima tabel ini, mereka tuh ada relasinya. Ada yang one to one, ada yang one to many gitu. Nah, contoh pertama, itu ada relasi user ke karyawan yang berjenis one to one. Jadi, tabel user ini kan berisi kredensial login yang terhubung secara unik ke tabel karyawan melalui foreign key ID user. Jadi, artinya itu setiap satu akun login di sistem itu mutlak cuma ya punya satu profil karyawan terdaftar. Kenapa aku kayak gitu? Jadi, ini tuh penting agar nggak ada akun ganda atau duplicate dalam sebuah sistem, guys. Yang kedua, ada relasi karyawan ke absensi yang berjenis one to many. Jadi data master di tabel karyawan terhubung ke tabel transaksional yaitu absensi melalui foreign key ID karyawan. Jadi hubungan antara kedua tabel ini itu bersifat one to many karena satu orang karyawan tentu akan memiliki banyak catatan riwayat kehadiran dari hari ke hari selama dia bekerja gitu. Yang ketiga ada relasi karyawan ke cuti yang berjenis one to many. Nah, sama tuh kayak yang tadi. Jadi satu karyawan itu bisa mengajukan izin cuti berulang sepanjang tahunnya gitu. Jadi tabel karyawan ke tabel cuti itu kita relasikan secara one to many menggunakan perantara ID karyawan. Yang terakhir ada relasi user ke lokativitas yang berjenis one to many. Jadi satu akun pengguna di tabel user itu bisa melakukan banyak aksi di aplikasi, di mana setiap aksi tersebut itu akan mencetak baris rekaman atau log baru di tabel log aktivitas sebagai audit trail sistem keamanan kita dan report untuk admin gitu. Jadi admin bisa melihat karyawan ini tuh login jam berapa, out jam berapa, terus siapa yang telat, siapa yang on time kayak gitu. Itu aja guys penjelasan dari aku tentang arsitektur database-nya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga ilmu yang udah kita sharing itu berguna buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.